Larissa melakukan penyerangan terlebih dahulu yang membuat Sandy merasa terkejut. Tapi tentu saja ia tidak akan melewatkan momen berharga ini. Pria itu membalas C4N sang istri yang membuat adegan tersebut semakin memanas. Setelah cukup lama berpempat ke 4N, akhirnya Larissa melepaskan tautan kedua R itu. Ia menatap ke arah Sandy dengan bibir yang tersenyum manis. Wanita itu mengusap sudut bibir suaminya dengan lembut. Segitu saja, nanti kebablasan. Larissa terkekeh, tetapi ia masih belum turun dari atas pangkuan Sandy. Padahal nanggung banget. Balas pria itu yang diiringi helaan nafas berat. Ini di kantor. Kurang baik kalau kita melakukan hal seperti itu. Larissa turun dari pangkuan Sandy dan berpindah tempat ke samping suaminya. Ya udah, nanti lanjut di rumah aja. Sandy menoleh ke arah istrinya dengan senyum menggoda. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu mengangkat alisnya sebelah. Ya mau itu. Sandy terlihat tegang. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Lebih baik sekarang obati lukamu dulu. Aku obatin pakai salep ya. Jangan meminta uang lain lagi. Larissa membuka tutup salep dan mengoleskan salep tersebut pada luka memar suaminya. Oh, perih juga ternyata. Keluh Sandy saat Larissa mengoleskan salep pada lukanya. Memangnya si Lucky mukul kamu berapa kali? Kok sampai babak belur begini? Tanya Larissa lagi yang masih merasa heran. Dia cuma sekali. Tapi... Sandy menjeda ucapannya. Apa ia harus berkata jujur kepada Larissa tentang apa yang sebenarnya terjadi di kampus dan ia mendapat surat peringatan? Tapi apa? Jangan-jangan sebelumnya luka ini udah ada? Oh iya, tadi pas pertama kali kamu masuk, muka kamu memang sedikit berbeda. Tapi, sayangnya aku tidak bisa melihat dengan jelas, karena sebenarnya mata aku sedikit minus. Tutur Larissa dengan mata yang menatap penuh selidik ke arah suaminya. Sandy masih terdiam, kedua bibirnya mengatupkan rapat. Ayo jawab. Kalau kamu diam, berarti tandanya iya. Kamu berantem sama siapa? Larissa kembali melontarkan pertanyaan. Wanita itu semakin menatap intens ke arah suaminya. Terdengar helaan nafas berat dari Sandy, sebelum pria itu membuka mulut untuk berbicara. Jadi sebenarnya aku memang sudah berantem, di kampus. Jawab Sandy sedikit terpaksa. Rasanya ia tidak bisa menutupi hal ini dari Larissa. Hah? Berantem sama siapa? Wajah Larissa terlihat heran bercampur kaget. Sama satu angkatan. Jawab Sandy singkat. Kok bisa? Kamu rebutan cewek sama dia? Larissa menatap dalam-dalam wajah Sandy yang membuat pria itu seketika berubah tegang. Enggak, bukan gitu. Kita cuma ada masalah aja. Dia mang anaknya kurang beres. Jadi, aku gak bisa nahan diri saat berhadapan dengan dia. Tapi kita beneran gak rebutan cewek kok. Sandy berkata dengan serius. Ia tak ingin Larissa salah paham lagi. Terus apa? Biasanya laki-laki kalau berkelahi pasti rebutan cewek. Bibir Larissa sedikit mengerucut. Tapi ini beda. Bantah Sandy kembali. Terus apa? Rebutan cowok lagi. Nauzubillah, aku masih normal ya? Sandy menggerakkan kedua bahunya. Ia merasa geli sendiri. Makanya kamu jawab yang benar supaya aku tidak salah paham lagi. Larissa kembali mengoleskan salep pada luka Sandy. Namun,
Kali ini wanita itu sedikit menekankan jari telunjuknya yang membuat Sandy seketika meringis kesakitan. Oh, jangan ditekan. Protes pria itu sambil menjauhkan wajahnya dari Larissa. Bodoh amat. Itu hukuman buat kamu. Ketus Larissa. Gak percayaan banget. Ya udah masalahnya gini. Dia itu ledekin aku gara-gara aku ke kampus bawa mobil. Dia bilang aku ini OKB. Terus bawa mobil rentalan. Makanya aku malu ke kampus bawa mobil. Biar besok aku naik angkot aja. Padahal, muka aku sangat mendukung walaupun bawa pesawat sekalian. Cerocos Sandy yang membuat Larissa terdiam dan mendengarkannya dengan seksama. Kamu lebih suka naik motor gitu? Tanya Larissa setelah mencerna ucapan suaminya. Iya, karena di kampus aku tuh kalau orang yang bawa mobil, itu hanya dari kalangan tertentu saja. Jelas Sandy kembali yang langsung diangguki oleh Larissa. Oke, besok kita ke showroom. Kamu pilih mau beli motor apa aja? Ucap Larissa dengan enteng. Hah? Gimana? Sandy masih belum bisa memahami ucapan wanita itu. Besok kita ke showroom. Tenang saja. Kamu tidak perlu memikirkan pembayarannya. Wanita itu memainkan kuku cantiknya dengan santai. Sementara Sandy hampir sesak nafas saat mendengar ucapannya. Enggak, terima kasih atas tawarannya, tapi aku gak bisa. Tolak Sandy yang benar-benar merasa malu jika hal itu sampai terjadi. Terus, kamu maunya apa? Larissa mengangkat alisnya. Ya biar aku usaha sendiri. Kamu ada lowongan kerja gak? Biar aku kerja dulu di sini. Kerja paruh waktu aja. Setelah pulang dari kampus, aku siap kerja. Sandy berkata dengan wajah serius. Sementara Larissa malah tertawa pelan. Selesaikan dulu saja kuliahmu. Setelah itu kamu baru bisa fokus kerja. Enggak. Pokoknya aku harus nyari kerjaan. Aku mau ngasih kamu nafkah. Walaupun mungkin nafkah yang aku berikan hanya cukup buat beli BH kamu. Ucap Sandy frontal. Terserah kamu, tapi aku tidak memaksamu untuk bekerja ya. Karena aku tahu kamu pasti mempunyai cita-cita dan aku tidak mau mengganggu kuliahmu. Santai aja. Yang penting aku bisa tanggung jawab. Bahuku masih tegap. Ototku kuat. Badanku kekar. Si acengku perkasa. Ucap Sandy lagi yang membuat Larissa ingin menyentil bibirnya. Iya, terserah. Terus itu kelanjutannya gimana? Kamu berkelahi di kampus. Tentu saja ketahuan sama dosen dong. Larissa kembali membahas hal tersebut yang membuat Sandy langsung teringat pada kedua orang tuanya yang diminta untuk datang ke kampus besok. Iya, dan orang tuaku diminta untuk datang ke kampus besok. Jawab Sandy dengan wajah yang mendadak berubah lesu. Terus? Kamu sudah memberitahu mereka? Larissa menatap wajah tampan pria itu yang mendadak berubah kucel. Enggak. Aku gak tega kalau harus meminta mereka datang ke sini hanya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang aku perbuat. Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Terus? Konsekuensinya apa? Larissa kembali melontarkan pertanyaan. Sepertinya wanita itu sangat peduli dengan apa yang terjadi kepada suaminya. Sampai ia banyak memberikan pertanyaan dan sangat jeli. Aku diskors selama 2 minggu, dan selama itu juga aku gak bisa ikut bimbingan skripsi. Jawab Sandy yang semakin terlihat putus asa. Bahaya. Biar besok aku saja yang datang ke sana. Putus Larissa tanpa berpikir panjang lebar yang membuat Sandy seketika tercengang. Bener ah.
Tanya pria itu tergagap. Iya, kamu tenang saja. Aku juga kenal dengan salah satu dosen di sana. Larissa berkata dengan santai seolah ini bukanlah masalah besar baginya. Terus nanti kalau dosennya nanya, kamu ini siapanya aku? Gimana? Sandy terlihat bingung. Tinggal aku jawab kalau aku ini istrimu. Awas kalau kamu menjawab aku ini tantemu. Larissa melemparkan tatapan penuh ancaman. Salah, tapi nanti ku bilang kalau kamu ini budekku. Sandy tertawa pelan. Kurang ajar kamu ya. Larissa menarik telinga Sandy dengan wajah kesal. Larissa langsung mengajak pulang, bahkan sebelum jam kantor selesai. Entah kenapa wanita itu ingin segera pulang. Ia juga ingin segera bertemu dengan anak-anaknya. Larissa! Panggil seseorang yang membuat Larissa dan Sandy menoleh. Padahal kedua orang itu akan berjalan ke arah mobilnya. Larissa menghentikan langkah sambil membuang nafas kasar ketika melihat Lucky berjalan ke arahnya. Larissa, kenapa kamu pulang? Padahal jam kantor belum selesai. Lucky berbicara kepada Larissa, tetapi mata pria itu menatap tak suka ke arah Sandy. Memangnya kenapa? Pekerjaan aku sudah selesai. Larissa berbicara dengan santai. Tapi sebagai pemilik perusahaan, kamu harus mencontohkan yang benar untuk para karyawan. Jangan sampai mereka meniru apa yang kamu lakukan. Balas Lucky yang membuat Larissa merasa kesal. Kalau ada karyawan yang seperti itu, berarti mereka harus siap menerima konsekuensinya. Ingat, jangan samakan aku dengan karyawan. Kamu jangan terlalu mengatur aku, karena dari dulu aku punya prinsip sendiri. Balas Larissa yang semakin memancing amarah Lucky. Ini semua pasti gara-gara dia. Semenjak kamu sama dia, kamu menjadi berubah. Dia memang parasit. Lucky menunjuk ke arah Sandy dengan enteng. Hampir saja Sandy kembali melempar bogeman pada wajah pria itu, jika ia tidak melihat situasi. Di sekitar mereka banyak karyawan yang berlalu lalang. Rasanya kurang baik jika ia sampai menghajar Lucky terlebih dahulu. Padahal tangannya sudah gatal ingin menghabisi pria itu. Cukup, Lucky! Jangan menyalahkan Sandy dalam setiap kejadian. Lagi pula, kamu tidak berhak mengatur aku. Kalau kamu juga mau pulang terlebih dahulu sebelum jam kantor selesai, kenapa tidak? Bukankah selama ini aku tidak pernah memforsir kamu dalam bekerja? Larissa melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam mobil. Awas kau ya! Lucky kembali menunjuk ke arah Sandy. Pria itu hanya tersenyum meledek, lalu menyusul Larissa masuk ke dalam mobil. Sandy duduk di kursi kemudi dan siap menjalankan roda 4 tersebut. Aku heran sama si Lucky. Kenapa belakangan ini dia aneh kayak gitu? Ucap Larissa secara tiba-tiba. Kan sudah ku bilang, dia itu suka sama kamu. Balas Sandy yang sebenarnya merasa kesal ketika mengatakan itu. Sika, itu tidak masuk akal. Larissa membuang nafas kasar. Setelah itu, Sandy menjalankan mobil tersebut meninggalkan area kantor. Jika bukan di tempat seperti itu, mungkin saja Sandy sudah mengajak Lucky baku hantam kembali. Malam ini, Larissa dan Sandy melaksanakan makan malam bersama dengan anak-anak mereka. Inilah salah satu alasan Larissa ingin pulang cepat. Ia ingin punya waktu lebih lama untuk kedua anaknya. Karena jika ia sibuk bekerja dan otomatis waktu dirinya lebih banyak di kantor. Kamu ke kamar aja dulu ya. Aku mau ngantar anak-anak ke kamarnya. Ucap Larissa kepada Sandy setelah mereka selesai makan malam. Oke, aku tunggu di kamar. Bisik Sandy sambil menyentuh pinggang ramping Larissa.
Wanita itu hanya membalas dengan senyuman. Setelah itu, Sandy masuk ke dalam kamar, sementara Larissa mengantar kedua anaknya ke kamar sebelah. Larissa sengaja melakukan ini, agar Xaver dan Ziva tidak tidur di kamarnya lagi. Bukan apa-apa, Larissa hanya takut kedua anaknya menjadi kebiasaan tidur di kamarnya. Padahal, ia sudah menyiapkan kamar yang didesain khusus untuk anak-anak. Terlebih lagi, sekarang dirinya sudah tidak sendiri lagi. Jika anak-anaknya terus ingin tidur bersamanya, tentu saja ia merasa kurang nyaman. Sandy masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Ia menggosok gigi dan mencuci muka. Namun, ia sedikit kesakitan saat mencuci wajahnya yang terdapat luka lebam. Kenapa gue kayak gak enak badan gini ya? Gumamnya sendiri. Sandy merasa sendi-sendinya sakit. Suhu tubuhnya juga cukup tinggi. Apa mungkin ini efek dari luka memar di wajahnya? Dingin banget lagi. Sandy segera naik ke atas kasur dan membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Mendadak tubuhnya menggigil. Ia benar-benar kedinginan. Gue kenapa sih? Malah kayak orang sakit begini. Gumamnya lagi dan menarik selimut sampai menutupi kepala. Pria itu benar-benar merasa kedinginan. Bahkan ia sampai tak menyadari kalau Larissa telah masuk ke dalam kamar. Kamu udah tidur? Tanya wanita itu seraya mendekat ke arah ranjang. Sandy yang mendengar suara istrinya, menyembulkan kepala dari balik selimut. Belum. Jawabnya dengan suara sedikit gemetar karena ia menggigil. Kamu kenapa? Larissa langsung menempelkan punggung tangan pada kening suaminya. Wanita itu cukup terkejut ketika merasakan suhu tubuh Sandy yang cukup tinggi. Ya ampun, kamu sakit. Badan kamu panas banget. Sebentar. Aku ambilkan obat. Kamu minum paracetamol dulu ya. Larissa segera mengambil obat untuk suaminya. Wanita itu bergerak cepat dan kembali ke dekat Sandy sambil membawa botol minum yang biasa ia sediakan di kamar dan sebutir obat. Ayo minum dulu. Titahnya dengan wajah panik. Sandy bangun dengan perlahan. Pria itu segera meminum obat yang tadi diberikan istrinya. Makasih ya. Ucapnya sambil kembali merebahkan tubuh. Karena ia benar-benar merasa dingin. Larissa membenarkan selimut yang menutupi tubuh Sandy. Wanita itu ikut naik ke atas kasur dan duduk di samping suaminya. Kamu kenapa sakit? Tanya Larissa sambil mengusap kepala Sandy dengan lembut. Pria itu mengangkat kepala dan menatap ke arah Larissa. Sandy mengerutkan keningnya saat melihat kedua mata wanita itu yang berkaca-kaca. Kamu nangis? Tanya Sandy yang merasa heran bercampur panik. Aku cuma gak suka aja melihat kamu sakit. Aku takut hal buruk terjadi lagi. Aku masih trauma ditinggalkan untuk selamanya oleh orang yang telah hidup denganku. Balas Larissa sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya. Sandy menjadi paham. Mungkin Larissa mengalami trauma ketika ditinggalkan oleh mantan suaminya dulu. Kamu tenang aja. Aku cuma demam biasa kok. Kayaknya gak bakal mati dulu. Balas Sandy yang seketika membuat tangis Larissa terhenti. Wanita itu malah ingin tertawa. Mungkin niat Sandy mengatakan itu supaya dirinya lebih tenang. Namun entah kenapa cara penyampaiannya pria itu malah membuatnya ingin tertawa. Udah, jangan nangis lagi. Mending sekarang kamu tidur sini. Sandy menarik tangan Larissa dan meminta wanita itu untuk tidur di sampingnya. Mau aku panggilkan dokter gak? Aku punya dokter kepercayaan. Dia mau datang kapan saja kalau aku minta. Tawar Larissa yang masih merasa khawatir. Gak usah. Cukup kamu peluk aja udah sembuh.
Balas pria itu yang menarik tubuh Larissa sampai ikut rebahan di sampingnya. Tapi badan kamu panas banget loh. Larissa dapat merasakan suhu tubuh pria itu ketika Sandy memegang tangannya. Nanti juga sembuh. Aku cuma dingin aja. Sandy kembali terlihat menggigil. Aku ambil selimut lagi ya. Larissa akan bangun. Tetapi pria itu segera menahannya. Sandy menatap ke arah wajah Larissa. Ia akui wanita itu sangat perhatian. Mungkin karena Larissa memiliki jiwa keibuan. Diam aja di sini. Sandy malah mendekap tubuh istrinya agar tidak pergi kemana-mana. Ya udah, besok aja ke dokternya. Larissa kembali mengusap kepala Sandy dengan lembut. Padahal malam ini aku mau olahraga, tapi malah sakit. Jadinya tertunda lagi. Gumam Sandy dengan suara pelan. Olahraga apa? Kamu suka fitness malam-malam? Larissa mengerutkan keningnya. Bukan itu, tapi olahraga ranjang. Jawab Sandy frontal.